Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahli sidri wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وأصحابه المجاهدين الطاهرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد قال الله تعالى في آيته الكريم وهو أسر الراحمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم أخينا وهو ابن 8 سنة. Al-Hadis. Yang mulia, yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, mari kita doakan guru kita yang hadir di tengah kita, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur yang berkah dan diberikan keberkahan oleh Allah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam melaksanakan ubudiyyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus mewakili acara yang saya hormati, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salam penghormatan kepada segenap tamu undangan yang hadir di tempat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa yaitu tim hadroh yang alhamdulillah rabbil alamin, yang tadi masya Allah mari kita doakan mudah-mudahan tim hadroh semuanya diberikan panjang umur yang berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bil khusus yaitu warga besar yang pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yaitu Bapak Rimanis dan keluarga, mari kita doakan mudah-mudahan Bapak Rimanis dan keluarga diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan hajatnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu coba mana puji yang jadi penghias hati, pujian yang jadi penghias jiwa, syukur yang menjadi penghias kalbu, kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan sanjungan kepada baginda
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita menjadikan pemimpinnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur yang kedua kalinya mari kita sampaikan kepada Allah Rabbul yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu ada nikmatul hidayah, nikmat wujud badan Adam. Apa itu? Nikmat hidayah yang kita rasakan pada malam yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dari nikmat hidayah Allah memberikan kepada nikmatul hidayah, dari nikmatul hidayah Allah memberikan kepada kita nikmatul lisan. Apa itu nikmatul lisan? Bapak, nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita itu beda-beda tapi tidak sama. Andaikan nikmat lisan kalau ditakar, ada yang 1 gelas, ada yang 1 ember, bahkan ada yang selautan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita ada nikmatul lisan. Apa nikmatul lisan? Ada lisan duniawi, ada lisan ukhrawiyah. Mana nikmat lisan duniawi? Allah memberikan harta kepada manusia, beli mobil, motor, rumah dan lain sebagainya. Itu nikmat lisan duniawi yang Allah berikan kepada kita. Maka kita syukuri, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat dunia bisa menjadi nikmat akhirat tergantung di mana menjalankannya. Kalau menjalankan nikmat dunia ada jadi apa hukum Allah, agama Allah, menjalankannya insya Allah menjadikan nikmat ukhrawiyah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah nikmatul hidayah, amin. Nikmatul hidayah, amin. Nikmatul lisan dan nikmatul lisan. Maaf, nikmat kalau kata santri yaitu lagun tuyul, lahannya sedikit maknanya banyak, karena di dalam nikmat tersebut mengandung akor. Apa artinya? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan orang sini, andaikan kita yang hadir di sini, ahli komputer, ahli kalkulator, mau menghitung nikmat dari Allah, la tuhsuha, tidak akan dihitung saking banyak-banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terutama mudah-mudahan kita diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya rabbal alamin. Kita membicarakan nikmat-nikmat semuanya juga bisa anak kecil pun tahu nikmat iman. Bahasa apa itu nikmat iman? Nikmat iman itu ada yang naik turun, ada yang naik terus, Pak. Mana nikmat iman yang naik turun? Dikatakan yaitu nikmat majazi. Mana nikmat majazi? Orang yang sering syukur kepada Allah, maka ini orang tersebut berarti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi kita, hidup kita di langit bumi ini, maka syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, la yadkhulul jannata illa syakir wa sabir. Tidak akan dimasukkan ke surganya Allah kecuali orang yang syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu. Maka kunci kita adalah syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang syukur kepadaku, la azidannakum, maka bakal ditambah syukurnya oleh Allah Subhanahu. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tidak syukur kepadaku, yang syukur kepada nikmatku, maka orang tersebut bakal disiksa oleh Allah sangat luar biasa siksaannya. Maka kunci kita di bumi ini adalah syukur dan sabar. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, kita sehari dapatnya 10.000 Pak, andaikan. Tapi kita syukur dan sabar kepada Allah, uang yang 10.000 insya Allah bakal ditambah oleh Allah berkahnya. Asalkan kita syukur.
milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan terlalu tenang terus dalam dunia. Alam yang kita sekarang ini, alam itu alam dunia, alam yang ketiga, maaf, alam yang jadi, maaf ya Pak, berbicaranya di tempat yang mulia. Saya berbicara kalau ngomong di tempat yang mulia, ngeri Pak, maksudnya tidak bisa melawak kalau kata orang Sunda. Kalau bapak pengen cari ceramah yang melawak, modal besar ke saya suwe, yang dia suwe, betul. Oh saya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun yang Allah berikan, maka harus kita syukuri. Allah memberikan kepada kita cobaan sekecil dan sebesar apapun yang Allah berikan, kita harus sabar. Kunci kita yaitu syukur dan sabar. Maka sekarang kita itu lagi menghuni alam yang ketiga, disebutnya alam dunia. Alam dunia. Sebelum dari alam dunia kita di alam apa? Sebelum kita di alam dunia kita itu ada di alam ruh. Di alam ruh ada ketentuan, ada. Berapa tahun kita di alam ruh? 4.000 tahun. Berapa? 4.000 tahun. Udah ada ketentuan di alam ruh. Kita 4.000 tahun dari alam ruh. Allah masukkan kita ke alam kandungan, ke alam rahim orang tua kita. Berapa lamanya dari alam kandungan orang tua kita di alam kandungan ibu kita, yaitu 9 bulan. Ada yang lebih dan ada yang kurang. Ada ketentuan, ada dalam hati, ada 9 bulan. Dari alam rahim dibulatkan oleh Allah ke alam dunia, alam yang sekarang kita huni itu alam yang ketiga. Di alam ketiga, alam dunia ini ada nggak kita ketentuan Pak? Seandainya bapak umurnya 70 tahun tidak ada yang tahu. Umur 14 tahun tidak ada yang tahu. Allah masa nanti diurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang sekarang kita huni itu adalah alam panah, alam rusak. Kalau kata bahasa Indonesia sudah rusak hancur, alam hancur. Makanya jangan terlena, kita usah kenikmatan dunia. Nikmat dunia ini tidak akan kita bawa ke alam dunia, alam selanjutnya. Tapi kita harus mencari dunia itu, kenikmatan dunia. Kenapa? Pak, kita itu di alam dunia, kita bikin rumah bukan sama sesuatu, betul. Kita bikin sholat bukan sama sholat yasin, betul. Tapi cari kenikmatan dunia, jangan terlena kepada dunia. Kata masuk dunia mata guru, kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu tidak akan selamanya, tidak ada yang abadi. Makanya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang di alam yang ketiga, alam panah. Kata Allah dalam surat Ar-Rahman mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya manusia yang hadir di sini, yang ada di planet bumi ini, bakal hancur, semuanya bakal rusak. Jangan terlalu santai ya, seolah-olah kita tidak akan mati, seolah-olah kita tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kita dalam dunia ini, sholat kita lupa, kadang kita subuh bersiang, doa masuk pekerjaan, asar baru pulang, maghrib baru mandi, bisa tidur. Itu pekerjaan kita bukan. Tapi tidak semuanya. Kenapa? Karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ingat kepada Allah
kecuali yang punya ilmu. Untung enggak? Untung enggak? Wal alimuna kulluhum hatta ilal alimun. Belum beres bahasanya. Yang punya ilmu pun bakal hancur, yang punya ilmu pun bakal rusak, kecuali yang mengamalkan terhadap ilmu. Percuma ilmu sudah kita buat nggak bisa ke bawah. Bu, Al-Quran, tapi ilmu tersebut tidak diamalkan, maka orang tersebut bakal hancur. Apakah yang mengamalkan ilmunya selamat? Wal amiluna kulluhum hatta ilal muflisun. Orang yang mengamalkan ilmunya dia bakal hancur, kecuali yang ikhlas dalam dirinya, ikhlas dalam Allah. Kondisi kita, apapun yang kita lakukan, ikhlas dan ikhlas. Makanya saya berdiri di sini, saya sudah duduk sebenarnya ngomong berdiri. Yang pasti saya sudah berdiri. Ikhlas saya tidak mengenal apa alhamdulillah. Sampai dari sekarang ini jadi berdiri Pak, saya tidak pernah yang namanya apa. Benar Pak? Benar. Hanya sampai detik ini saya ngomong di mana pernah yang namanya saya mengenal apa. Alhamdulillah. Maka kalau saya di kalau ada kiai mubalek diundang seluruh sama, itu kiai minta amplop, minta DP, itu disebutnya kiai stres. Ingat ya Pak, kiai stres. Kalau kiai diundang seluruh ceramah, kiai tersebut minta amplop, minta isi amplopnya, minta DP, kiai tersebut itu kiai stres. Kalau kata orang pandai lama kiai apa bapak? Oh, enggak. Sebagiannya kiai stres Pak, tapi kata guru saya sebaliknya. Jikalau ada penelitian sohibul haja, undang kiai suruh ceramah, pulang tidak diberi amplop, itu bersebab stres. Maaf ya Pak, mohon maaf. Saya masuk bercanda. Saya awas ini. Makanya kita itu jalan dunia, jalan tidak akan banyak. Makanya kita sesuatu kecil apapun yang kita berbuat harus ikhlas. Kata Imam Ghazali, wal ikhlasu huwa ayyakuna berhubung maqtahubi. Yang namanya ikhlas tujuannya ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita lihat di tengah-tengah kita. Yuk saudara-saudara kita bersolat, masya Allah. Itu jangan sekarang masya Allah. Ikutin zamannya bersedia. Soal makanya harus kita bimbing anak kita. Jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah itu dari lingkungan. Kenapa? Karena anak kita di rumah kita ketahuan di mana ini tak ketika keluar tergantung pergaulan. Kita contoh sedikit contoh. Ikan di lautan itu laut rasanya asli betul ya. Laut asli, tapi ikan di dalam laut apakah ikan tersebut asli Pak? Asli atau tidak? Ketika ikan mati tergantung kita kasih bumbu. Betul. Ikan dikasih garam pasti rasanya asli. Dikasih gula rasanya manis. Dikasih penyedap rasanya tergantung kita kasih bumbu. Nah, anak kita pun tergantung bergaul sama orang bangsa
belum sia-sia di sini, tapi persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah orang dari alam yang ketiga menuju ke alam barzakh, alam yang keempat, tuh Pak, apa yang dibawa oleh Nabi? Bapak tahu? Kata Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Ghazali berkata, yasbahu maita salasu, yang dibawa oleh mayit ke kuburan ada tiga. Ingat Pak, yang dibawa oleh mayit ke kuburan ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Ini Pak, satu ahlu keluarga, ketiga keluarga nanti yang itu kuburan keluarga di belakangnya ikut ahlu keluarga itu. Yang kedua malu harta, apakah itu harta benda waktu ketika mati ke kuburan di belakangnya ikut apa tidak? Ikut. Mana ketika orang mati beli kue pakai duit, betul apa tidak? Ketika apa beli rata pakai duit, pakai duit, semuanya pakai duit, beli kapas pakai duit, ikut tidak ikut? Yang ketiga amal dengan amal kebaikan, sedang amal kebaikannya. Tapi kata Rasul payah isnani yang dibawa tidak ikut ke dalam kubur. Yang dua ikut, yang satu mau masuk kubur, yang dua tidak. Mana yang tidak ikut masuk kuburan? Satu keluarga. Pernah nggak di sini orang yang meninggal dan keluarganya itu masuk ke kuburan sampai kepada kuburan? Tidak ikut pulang lagi. Kata Rasul payah isnani yang dibawa pulang lagi, keluarga pulang, harta pulang, yang ikut menyertai mayit yaitu amalnya. Amal apa? Tergantung bahwa perbuatan di dalam dunianya. Toh amal bagusan, toh amal jelek. Maka kita persiapkan diri kita untuk menghadap ke Allah, untuk menghadap ke negara. Tak orang berdiri sadar begini makanya mati itu cuma satu kali, itu cuma satu kali. Mati yang satu kali. Ini sekarang ini kita mati pasti ini, maka persiapkan alam yang baru yang akan selamanya. Kita di sini hanya kontrak Pak. Kita hanya kontrak yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya adalah titipan. Apa? Ilmu titipan dari Allah, harta titipan dari Allah, semuanya. Makanya yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari segala rambut sampai ke telapak kaki. Makanya kita harus syukuri yang Allah berikan kepada kita. Contoh kecil Pak, kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatannya. Dengan adanya mata dan penglihatan kita bisa membedakan mana warna kuning. Dengan adanya mata dan penglihatan kita bisa membedakan mana warna hijau. Dengan adanya mata dan penglihatan kita bisa membedakan mana warna putih, warna merah dan lain sebagainya. Dengan adanya mata dan penglihatan kita bisa membedakan mana aqua, mana septic, mana adem sari sampai sekarang ini aja di sekolah. Ya Pak, itu andaikan kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagus apapun ini mata dan hanya orang lain, tapi kita tidak diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa melihat? Hah? Tidak. Maka kita syukuri nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa kita diberi mata? Dengan cara apa kita diberi mata? Kata Allah, wabtagu min fadlillah. Maka cari pada waktu kata Allah melalui mata kalian. Maka cari pada waktu melalui mata kalian. Dengan apa kita? Maka minimal ya seperempat dalam diri kita membaca Al-Quran minimal satu ayat. Kalau kita malas sendiri, kita di sekarang banyak lihat HP apa lihat Al-Quran? Hah? Lihat HP apa lihat Al-Quran? Bangun tidur nggak baik. Hah? Kita kebanyakan di situ Pak. Makanya kata Allah, kita nikmatilah. Maka cari oleh kalian pada waktu melalui mata kalian. Maka pada waktu mata cara diberi nikmat mata, yaitu maka dikatakan kepada Allah. Malas, sudah dulu, sudah dulu ya. Tahu ngomong Pak? Malas. Aku minimal kalau malas ayat berapa? Minimal kata begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna kutubal munajalati minas samai wal ardi mi'atun wa arba'atun. Kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi jumlahnya 104 kitab. Berapa? 104 kitab. Wasuhu sisa situnya diambil oleh Nabi Sis alaihissalam 60. Siapa yang ambil kitab 60? Nabi Sis alaihi. Wasuhu Ibrahim salasuna yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam 30, 60 dan amat 30 berapa? 9. Wasuhu Musa Allah Taurat Injil Zabur dengan makna disebutnya asal 10 baru disusul Zabur Injil Taurat Al-Quran disebut kitabnya makna. Yang 104 kitab saya tanya ke bapak-bapak yang ada di sini tahu apa tidak? Nggak tahu. Mau nggak kebetulan yang 104 kitab ini bapak baca? Yang mana? Wa ma'anil kitabatu majmu'atun fil Quran. Kitab yang 104 kitab yang diturunkan oleh Allah dan dilari-lari ke bumi kumpul makna suhunya dalam Al-Quran. Dalam apa? Berapa juz Al-Quran? 30. Berapa surat Al-Quran? 14. Berapa ayat Al-Quran? 6.666. Dari 30 juz, dari 6.666 ayat, dari 14 surat, yaitu jumlah hurufnya yaitu 1.007.200 huruf. Berapa? 1.007.200. Quran satu 30 juz. Pernah bapak baca Quran dalam satu malam ini 30 juz? Nah, dari sekarang bapak baca supaya tamat sampai 30 juz. Sanggup? Malas banyak pekerjaan. Ya namanya manusia ini harus supaya butuh yang namanya makan dunia, tapi jangan terlalu banyak. Wa ma'anil Qur'anu majmu'atun bil Fatihah. Al-Quran yang 30 juz, Al-Quran yang 666 ayat, Al-Quran yang 14 surat, Al-Quran yang 1.700 huruf. Maknanya suhufnya ala dalam surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sebelum tidur, sama aja membaca Al-Quran yang 30 juz. Baca Al-Fatihah sebelum tidur, apakah sesudah dakwah dalam salat? Baca surat Al-Fatihah yang 7 ayat sama aja membaca kitab yang 104 kitab. Berapa? 7 ayat. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa ayat? 7 ayat membaca Al-Fatihah. Kita tawarkan Al-Fatihah sama kita membaca Al-Quran dengan syarat harus suci badan kita dari wudu. Sebelum tidur nih baca Al-Quran. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun bil basmalah. Kalau malas baca Fatihah yang 7 ayat, maka makna suhufnya Al-Fatihah yang 7 ayat dan itu di Bismillahirrahmanirrahim. Enteng enggak Pak? Kita tidak susah yang Allah berikan kepada kita, tidak susah, cuma kita sendiri malas. Alhamdulillah Ustaz, Bismillah selalu saya jalankan. Setiap saya kerja baca Bismillah, tapi kerjaan saya tidak berkah. Kenapa itu Pak Ustaz? Bukan salah Bismillahnya, tapi salah kitanya. Kenapa? Mau kita gimana berkahnya? Kalau subuh kita kesiangan, betul. Loh, kita masih kerja. Karena kita lupa semuanya. Toh silahkan kau cari nikmat dunia, kau cari nikmat dunia kata Rasul mata umurnya. Dari mana mata umurnya? Kita butuh kenikmatan dunia karena kita hidupnya di dunia. Tapi jangan terlalu terlena kepada dunia. Kenapa? Dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah urusan akhirat. Nikmat akhirat kita kejar. Di dalam nikmat akhirat pasti
tidak ada yang namanya nikmat akhirat. Kenapa? Karena kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kita di dunia ini banyak pakaian tapi rungsing baik awak. Yang coba rungsing, ribu baik, sibuk setiap hari kita kerja, uang kita banyak, tapi kenapa uang yang sebesar ini tidak cukup untuk apapun kita beli? Berarti orang tersebut juga dicabut berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tersebut lupa siapa yang memberi keberkahan tersebut, yaitu Allah Subhanahu. Tapi kita sedikit yang Allah berikan kepada kita, rasa syukur besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita keberkahan. Alhamdulillah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini Kang Pai mengumpulkan kita di tempat mulia Ibu Allah. Tujuannya apa? Satu, dia memuliakan anaknya. Salah satu walimah dari 19 walimah kata agama, yaitu salah satunya walimatul khitan. Pada malam ini Kang Pai yaitu kewajibannya menghidangkan yaitu anaknya. Alhamdulillahirabbil. Orang pertama yang dihidangkan siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kata Rasul, Ibrahim ukhtiluna wa huwa ibnu sam'ina sana. Berapa tahun Nabi Ibrahim waktu ketika dihidangkan? Umurnya sam'ina sana, 80 tahun Pak. Nabi Allah orang pertama yang dihidangkan oleh Allah, yang dihidangkan siapa pertama? Yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berapa tahun Nabi Ibrahim waktu ketika disunat, waktu ketika dihitam? Yaitu 80 tahun. Wa fi riwayat dalam Fawaidul Mu'in dijelaskan, itu Nabi Ibrahim Pak disunat pakai apa? Pakai kampak. Bayangkan sama bapak-bapak, anuan bapak pakai kampak. Wah, pakai kampak. Dari situ mulai zaman kesini terus diganti. Kalau kata Tatar Sunda disebutnya adalah bengkong. Apa bapak bengkong? Apa kata Tatar Sunda itu bengkong? Ngajebeng haluan longkong. Eta kalau kata Sunda, ngerti nggak? Tuh, gelar doang. Itu maka alhamdulillahirabbil alamin, kewajiban seorang orang tua menghidangkan anaknya pada kesempatan bulan dan minggu hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, melepaskan kewajiban yaitu sebagai anak. Supaya apa? Cita-citanya kan orang tua bagus Pak. Nah, dalam rukun masjid, dalam rukun sholat kita mulia, bagus ya. Kalau sudah diingat, silakan sholat wajib. Tapi zaman sekarang ini yang orang itu bilang anaknya begini, tapi orang tuanya sebul, malas ke sholat, malas ke masjid. Pak Ustadz membangun sholat ini sangat luar biasa. Masya Allah, ini bantu apa? Kata Rasul, tidak dalam hadis seperti disebutkan sampai terbentuk dan terwujudnya sholat ini. Apa? Ingkanat lahu ilmun fal yasodak bi ilmihi. Yang punya ilmu disedekahkan ilmunya. Apa? Mendoakan tiap malam sholat, bilang dia mulai supaya beres di sholat. Dengan apa? Dengan ilmu. Mendoakan setiap sholat 5 waktu. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Kata siapa? Ustaz, seperti pembangunan sholat ini saja. Oh no, berdoa. Ya, kita mah ilmu tidak punya. Wa in kana lahu malun fal yatashaddaq bi malihi. Ilmu tidak punya, punyanya mal, harta, maka sedekahkan harta demi kebaikan, maka sedekahkan harta demi pembangunan mushola ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dermawan-dermawan di sini bersatu, kita lihat dengan mata kepala kita. Alhamdulillah sangat luar biasa ini mushola. Mudah-mudahan tidak melancarkan Allah Subhanahu wa taala. Gak punya maksudnya, punyanya apa? Tenaga, maka sedekahkan tenaganya demi terlaksananya ini sholat. Percuma Pak, ilmu ada, harta ada, yang kerja tidak ada, bentuknya ilmu sholat. Jangan dengan kecil hati, saya mau ilmu tidak punya, harta
Ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 6 tahun. Dari mulai keluar dari rahim orang tua, kita itu disuruh sholat Pak. Mana? Hayya 'alas sholat. Bener Pak. Setiap orang lahir ke bumi dengan keadaan suci, tapi diadzan betul. Padahal di adzan itu hayya 'alas sholat, suruh sholat. Setelah balik nanti, yaitu maka anak-anak kita, oh saya masih Pak, tiap hari kerja. Makanya saya mau maaf, anak saya tidak terpantau oleh saya. Titipkan kepada Pak Ustaz. Di mana ada pengajian di sini? Betul Pak. Di sini ada pengajian Pak Ustaz. Ya, perfect. Ada pengajian. Alhamdulillah. Tuh itu fardu ain. Pak, yang itu yang penting. Kebanyakan kalau kata kamu rumah ini kebanyakan mukanya muka nasi semua. Kenapa? Ini kalau sekarang kumpul saya 4 orang aja nanti saya tidak apa-apa Pak. Tapi ketika fardu ain yang hadirnya 5 orang mukanya bulan-bulan. Yang kewajiban sholat pengajian di sini, tapi ini fardu kifayah. Banyak alhamdulillahirabbil alamin. Saya pun tidak butuh banyak-banyak 5 orang untuk apa-apa atau 4 orang untuk apa-apa. Satu penelitian, ada satu pengajar. Itu yang paling penting. Kenapa saya bilang siapa yang mau jawab? Maaf, gimana bicara? Bakal jadi saksi apa yang kita perbuat nanti di dunia menuju ke alam baka alam akhirat. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, yaitu syarat hitam orang pertama yang dihitamkan yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa telah melaksanakan kewajibannya yaitu sebagai orang tua menghitamkan anaknya. Mari kita doakan dulu. Mudah-mudahan yang dihitam oleh Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan Biar mudah-mudahan dijadikan putra yang soleh. Hafid Febrian mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh.